Pemirsa, keseriusan pemerintah untuk mengusut kerusakan lingkungan yang diduga menjadi salah satu penyebab kian parahnya dampak banjir bandang dan longsor di Sumatera dipertanyakan sejumlah pihak. Terkait hal ini, Kementerian Kehutanan menyatakan bakal mencabut izin 20 perusahaan pengelola hutan yang diduga berkontribusi memperparah bencana di Sumatera. Pesisir pantai Desa Bawozawa, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara ini mendadak menjadi sorotan publik setelah sejumlah besar kayu gelondongan menutup sebagian besar garis pantai. Padahal, Pulau Nias terpisah sekitar 110 mil dari Tapanuli Tengah dan Sibolga, Pulau Sumatera. Fenomena ini terjadi pada 30 November lalu setelah banjir besar melanda 3 wilayah sekaligus Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara pada 25 hingga 27 November 2025. Temuan ribuan kubik kayu yang terbawa arus banjir bandang ini menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Komisi 4 DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, DPR mendesak Menhut menginvestigasi dugaan pembalakan liar atau illegal logging yang dinilai menjadi salah satu pemicu banjir parah di Sumatera, termasuk melakukan moratorium atau penghentian sementara izin pemanfaatan hutan. Bencana Sumatera, seharusnya izin semua di stop. Pemerintah harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Ahmad Johan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih, sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja. Menanggapi desakan itu, Menhut Raja Juli Antoni menyatakan pihaknya tengah menyelidiki perusahaan yang menjadi biang kerok penyebab banjir bandang dan longsor di Sumatera. Dari hasil penyelidikan sementara, terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan 12 perusahaan. Pak Rajib, kami sudah mengidentifikasi, saya tidak bisa sampaikan di forum ini apa saja, tapi sudah ada lebih kurang 12 subjek hukum perusahaan yang teridentifikasi, diduga melakukan pelanggaran, dan hari ini dari kemarin sebenarnya Polhut kami sudah ada di lapangan, dan saya kira 1-2 hari ini akan ada hasil yang bisa kita rilis kepada publik dan juga kepada Komisi 4 tentunya. Selain itu, Menhut Raja Juli Antoni memastikan akan mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH milik 20 perusahaan yang mengelola lahan seluas 750.000 hektar. Perusahaan itu tersebar di seluruh Indonesia, namun siapa nama-nama perusahaan itu, Menhut enggan membeberkannya. Pencabutan PBPH itu sendiri akan dilakukan setelah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto. Kinerja PBPH buruk, sekali lagi saya punya komitmen Bu untuk mencabut PBPH yang kinerja buruk tadi, tentu dengan kriteria yang ketat ya, dengan ketat dan keberanian yang seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengantongi siapa saja biang kerok penyebab banjir bandang dan longsor di Sumatera. Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani setelah menggelar pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan pada Selasa 2 Desember lalu. Tapi Presiden sudah mendapatkan info Pak penyebab banjir ini tuh apakah emang karena pembalakan liar atau karena apa? Sudah. Karena apa Pak? Sudah. Karena pembalakan liar berarti memang Pak banjirnya itu Pak? Sudah dapat masuk. Sejauh ini pihak kepolisian menyatakan akan menurunkan tim gabungan untuk melakukan penyelidikan terhadap sejumlah pihak yang dinilai ikut memperparah penyebab banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Terkait dengan hal ini, sejumlah pihak diantaranya Greenpeace Indonesia berharap penyelidikan yang dilakukan Polri bersama Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya harus ditindaklanjuti sampai putusan pengadilan. Sebab selama ini, kejahatan lingkungan selalu mentok di kepolisian atau pengadilan. Kalau mau dilihat apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah hari ini untuk melakukan investigasi, tapi kita harus pastikan bagaimana
hasil dari investigasi itu ditindaklanjuti. Karena kekhawatiran kami sebenarnya lagi-lagi dari dulu banyak sekali investigasi-investigasi atau kemudian kasus-kasus lingkungan itu mentok di dalam penegakan hukum. Terutama juga misalnya banyak yang mentok di kepolisian, banyak yang mentok di pengadilan. Karena perspektif penegakan hukum termasuk pengadilan kita itu belum memiliki perspektif soal kasus-kasus lingkungan hidup, kasus-kasus kejahatan lingkungan hidup. Nah, sehingga banyak sekali kejahatan-kejahatan ini terus dibiarkan. Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diharapkan Greenpeace Indonesia bisa jadi pengingat terakhir terhadap pemerintah untuk bersungguh-sungguh berbenah untuk mencegah bencana serupa terjadi di masa depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.